Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Anando Yuli, Elviani Nurlita, Nanda Rami, dan Windan Mima. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang standarisasi data. Apa sih standarisasi data? Langsung saja. Yang pertama, pengertian standar. Berasal dari bahasa Prancis kuno, artinya titik tempat berkumpul. Dalam bahasa Inggris kuno, kata standar artinya berdiri dan or artinya titik. Data adalah bentuk jamak dari datum atau keterangan tentang suatu hal dari seseorang atau kumpulan orang dalam bentuk angka atau pernyataan. Dalam peraturan pemerintah tahun 2000, dari kata standar muncul kata standarisasi. Artinya, proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Tujuan dari standarisasi adalah untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi jenis data kesehatan, bentuk penyajian atau tampilan data kesehatan agar seragam. Jenis data. Pertama, aspek sumber, yaitu primer dan sekunder. Primer biasanya selalu spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. 2. Aspek sifat. Pertama, kualitatif. Kedua, kuantitatif. Kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata, sedangkan data kuantitatif berupa data numerik yang dideskripsikan menggunakan angka dan tidak menjelaskan hubungan. Jenis data pada pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, disimpan dalam bentuk rekam kesehatan pasien, merupakan kumpulan dari berbagai elemen data dalam rekam kesehatan yang digunakan untuk membandingkan, mengombinasikan, dan menyajikan kondisi pasien oleh dokter dan untuk pelayanan kesehatan. Yang pertama, data pelayanan kesehatan rawat jalan. Data pelayanan kesehatan rawat jalan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes Per 3 Tahun 2008 tentang rekam medis, Pasal 3 Ayat 1 tentang isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat: yang pertama, identitas pasien; kedua, tanggal dan waktu; ketiga, hasil anamnesis; keempat, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis; kelima, diagnosis; keenam, rencana penata laksanaan; ketujuh, pengobatan atau tindakan; kedelapan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Lalu, data pelayanan kesehatan rawat inap. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes Per 3 Tahun 2008 tentang rekam medis, Pasal 3 Ayat 2 tentang isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat: pertama, identitas pasien, tanggal dan waktu; kedua, hasil anamnesis; ketiga, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik; keempat, diagnosis; kelima, rencana penata laksanaan; keenam, pengobatan dan tindakan; ketujuh, persetujuan tindakan; kedelapan, catatan observasi klinis; kesembilan, ringkasan pulang; kesepuluh, nama dan tanda tangan dokter; kesebelas, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Standarisasi pengumpulan data pada pelayanan kesehatan. Standarisasi pengumpulan data pada pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu data administratif, data klinis, dan data identifikasi pasien baru. Data administratif adalah data yang mencakup data demografi, keluarga terdekat, keuangan, serta informasi tertulis. Data klinis yaitu data sebagai data hasil pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Data identifikasi pasien baru. Data yang diperbarui setiap pasien berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan data pasien.
Pengumpulan data pasien pertama kali adalah saat melakukan registrasi, baik di rawat jalan ataupun ke fasilitas pelayanan lainnya, dan tanggung jawab ini hanya pada satu area. Butiran data yang dikumpulkan menjadi informasi pasien yang dibutuhkan untuk identifikasi, pengobatan, dan pembayaran pelayanan kesehatan. Sistem pengolahan data. Kualitas data selalu dimulai dari sumber data. Jika data yang dikumpulkan tidak benar dari awal proses, maka kesalahan data langsung tampil saat digunakan dalam proses pelayanan. Data-data yang akan dikumpulkan menggunakan format indeks yang dapat diolah menjadi laporan yang dibutuhkan dalam sarana pelayanan kesehatan. Untuk sesi tanya jawab, kita persilakan sama teman-teman yang mau bertanya. Sekian presentasi dari kita membahas tentang standarisasi data. Apabila ada kurangnya, teman-teman juga bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.